Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa iku kaya apa to al-i'tiqadu utawi nikotake bi ilmillahi ta'ala kelawan ngudeneni sifat ilmune Allah Ta'ala. Bagaimana cara meyakininya bahwa Allah itu mempunyai sifat ilmu. Jadi Allah itu mempunyai sifat ilmu atau maha tahu. Bagaimana caranya? Jawabipun huwa utawi kaifiyai iku anak takida yen to nekotake sapa Allah Ta'ala iku mausufun dan persifatan bil ilmi kelawan sifat mudeneni utawa ilmu. Kita harus meyakini bahwa Allah Ta'ala itu mempunyai sifat ilmu atau maha tahu. Maha tahu itu yang bagaimana? Maha tahu itu yang bagaimana? Wa annahu lan sak temene Allah iku bikulli syai'in kelawan saben-saben suwiji iku alimun ngudeneni. Jadi segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini semuanya diketahui oleh Allah tanpa terkecuali. Jadi awake dhewe nglakoni apa wae kuwi mesti Allah tahu. Kita melakukan hal yang baik dan hal yang buruk Allah mesti tahu. Jadi tidak ada yang tidak diketahui. Bahkan ketika kita kerentek ya, di hati kita mungkin melakukan maksiat, salah satunya adalah sombong misalnya, Allah pasti tahu. Allah mesti tahu. Alah, aku tak sombong lah, pengen duwe pangkat yang sedikit ya. Kita itu manusia itu sering sekali merasa diri sombong karena merasa dirinya itu hebat. Padahal manusia itu tidak ada yang hebat. Manusia itu tidak ada yang hebat. Apa yang kita punya itu sebenarnya semuanya hanya titipan Allah. Makanya harus tetap rendah hati. Bahkan manusia itu kan diciptakan dari tanah, maka harus seperti tanah, ya. Harus berada di bawah. Ya. Nah, tujuannya apa? Supaya apa? Manusia itu tetap butuh terhadap Allah. Jadi semua yang kita kerjakan, kita lakukan, ya, baik itu yang buruk, baik itu yang baik, itu semuanya diketahui oleh Allah. Ya diketahui, orang mek diketahui tak ya dinilai. Nek apik kuwi oleh pahala, nek Allah kuwi berarti oleh dosa. Nek oleh pahala bakal mlebu swarga, nek oleh dosa bakal mlebu neraka. Ya'lamu ngudeneni sapa Allah Ta'ala al-asya'a ing pira-pira asya perkara kullaha hiya sekabehane al-asya zahire asya wa batinaha lan batine asya. Jadi Allah itu mengetahui segala hal, baik itu yang tampak maupun tidak
tidak tampak. Yaitu tadi, seperti sirnya manusia itu tadi, kerenteknya manusia itu kan tidak tampak, dan terkadang tiba-tiba muncul sir hatinya itu. Kadang-kadang berprasangka buruk, bahkan berprasangka buruk terhadap Allah. Kadang itu tiba-tiba ketika kita mendapat masalah, kerentak neng hati, seakan-akan Allah itu tidak adil. Kadang itu seperti itu, kadang itu. Yo ngalah, cobaanku kok abot men. Itu kerentak. Nah, wis ngono kuwi terus piye? Ya akeh istighfar. Jadi manusia itu memang makhluk khata' wa nisyan ya, tempate salah ya, dan lupa. Maka dari itu sering-sering banyak ucap istighfar. Ya. Nah, tujuannya itu mengetahui sifat Allah itu apa? Tujuan mengetahui sifat Allah ya tujuannya supaya setiap kita berperilaku itu harus hati-hati. Nek jenenge wong kesandung ya. Yang namanya orang kesandung itu kudune jarang terjadi ya. Tersandung itu biasanya karena kita kurang hati-hati akhirnya tersandung. Makanya nek wis tahu kesandung kuwi kudu ngati. Terutama ini hati ya. Hati betul-betul harus dijaga. Karena hati itu mudah terpeleset ya. Hati itu mudah terpeleset. Wa ya'lamu lan ngudeneni sapa Allah adad habbatir ramli wilangane piro-piro biji-bijian. Bahkan biji-bijiane rerumputan ya. Mbuh piro kuwi kabeh pirang miliar, semuanya diketahui oleh Allah ya. Kalau Allah itu sudah mengetahui semuanya ya, lantas kita kalau berperilaku harus berhati-hati. Jadi kadang ya dia ya wis ngerti Allah Maha mengetahui, ini kadang tetap orang hati, terutama hati ya, hati karena dari hatilah manusia akan bertindak. Wa adada lan wilangane qatratil matori tetesane udan. Nanti tetesan udan sing jumlahnya bermiliaran itu Allah mengetahui. Wa auraqis syajari lan godhong-godhongan uwit. Godhong-godhongan wit ya. Itu menunjukkan ilmunya Allah, itu menunjukkan seperti yang ditulis di kitab ini, itu menunjukkan bahwa manusia itu ilmunya sangat sedikit sekali ya, sangat sedikit sekali. Contoh itu pohon satu saja ya, pohon pelem, nggak usah ngitung godongnya ya. Ngitung pelem itu kita tidak mampu. Dadak digogrok nesek, dilumpuk nesek baru dihitung. Jadi manusia itu kalau menghitung sesuatu, ilmunya manusia itu sangat terbatas dan butuh belajar dulu. Ya, kalau manusia itu ilmunya manusia itu selalu terbatas dan butuh belajar dulu. Tapi kalau Allah tidak, wes pokoknya Maha mengetahui ya. Wa ya'lamu sirra wa ya'lamu panudaneni sapa Allah asirra ing perkara kang samar wa akhfa ing barang kang luwih samar. Jadi
Allah itu mengetahui sesuatu yang sir, suamar samar. Hatinya manusia itu lebih dalam daripada dalamnya lautan samudra. Ya. Tapi Allah mengetahui. Ya. Jadi hati manusia itu sangat dalam sekali, ya. Sangat dalam sekali. Nek ngomong ini biasanya demen, ya. Misal seorang laki-laki, ya, demen karo cah wadon. Tapi engko ning tengah dalan kayak gua mang terombang-ambing, ya. Engko ning tengah dalan kok ganti. Kerenteke iku ganti. Gampang ganti. Apalagi imannya. Ya. Mudah naik dan turun. Nah, supaya imannya itu jejak itu bagaimana? Ya, kita sebagai orang awam ya harus dekat kepada ulama, ya, ulama. Kalau kita di sini ya dengan kiai kita, ya, supaya terhindar dari prasangka buruk. Karena manusia itu kalau sudah berprasangka buruk maka akan dijauhkan dari sifat-sifat yang baik, akan dijauhkan dari Allah itu sendiri, ya. La tahfa, ora samar ngalahi ing ngatasé Allah iku khafiyatun perkara kang samar. Wa ilmuhu lan ilmune Allah iku laisa bimuktasabin, iku laisa ora ono iku bimuktasabin dan oleh, ya, kelawan oleh. Jadi sesuatu yang samar, ya, sesuatu yang samar tidak terlihat oleh mata manusia, maka Allah tetap mengetahui. Jadi tidak ada hijab. Ilmunya Allah itu tidak ada hijabnya, tanpa batas. Ilmunya Allah itu tanpa batas. Tidak bisa digambarkan. Bahkan menurut cerita, ya, alam semesta dan seisinya dan manusia, khususnya manusia, itu diciptakan 50.000 tahun sebelum penciptaan itu sendiri ada. Jadi di zaman azali itu alam semesta dan seisinya itu sudah ada di zaman azali, ya. Dan sudah diketahui. Jadi saat durungi enek, jadi kewabeh di alam semesta sebelum ada itu semuanya sudah diketahui oleh Allah. Balik ya'lamu deneni sapa Allah al asya'a ing suwiji-wiji fil azali ing zaman azal qabla wujudiha sadurunge wujude asya. Bahkan Allah itu mengetahui seluruhnya sebelum alam semesta ini ada. Jadi ilmunya Allah itu tanpa perantara apapun. Kalau manusia itu ilmunya itu harus lewat belajar, penelitian dan lain sebagainya, ya. Bahkan harus bekerja keras supaya tahu terhadap sesuatu. Kalau Allah itu tidak. Hikmahnya apa? Hikmahnya kalau Allah Maha mengetahui, itu berarti kita sebagai hambanya Allah harus berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Dia harus berhati-hati, terutama menata hati. Karena hati manusia itu mudah terombang-ambing, gampang berprasangka buruk.
Makanya kita harus sering berzikir ya. Semoga kita semuanya dijadikan ahlu dzikri ya. Ahlu dzikri. Ahlu dzikir itu ora gur mek ngerti tok, ngerti karo barang perkara elek, tapi selalu ingat terhadap Allah. Semoga ilmu sedikit yang kita dapatkan pada malam hari ini barokah untuk kita semuanya, dan semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai ahli istiqomah, ahli ibadah, dan yang terakhir ahlul jannah, dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Makaten ingkang saged kula sampaikan wonten kirang langkunge kula nyuwun pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.